Berak ini adalah membersihkan lukanya. Sebelum kita membersihkan lukanya, kita perlu membersihkan atau menggunting ya guys ya, bulu-bulu di sekitar luka. Nah, fungsinya adalah untuk mempermudah kerja kita membersihkan luka tersebut dan untuk mempercepat kesembuhan juga. Halo guys, apa kabar? Kembali dengan saya Eka Damianti, channel Food Treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik saja ya. Dalam keadaan emergensi yang terjadi terhadap kucing peliharaan kita, dalam misalnya ya guys ya, kucing kita baru kena tabrak motor atau mobil ya guys ya, ya amit-amit ya guys ya. Tapi kita harus siap ya guys ya. Kita harus maksudnya pertolongan pertama dalam keadaan emergensi ini adalah segera membawanya ke dokter. Namun ada beberapa case atau kasus yang tidak bisa membuat kita tidak bisa segera membawa ke dokter hewan ya guys ya, mungkin hari libur atau mungkin kita harus dalam antrian dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini pertolongan pertama yang kita lakukan terhadap kucing itu sangat-sangat penting sekali guys ya, sangat penting sekali dan sangat membantu sekali dari kesembuhan selanjutnya dari kucing peliharaan kita. Nah, dalam hal ini kita akan membahas ya guys ya di dalam video ini bagaimana cara kita melakukan pertolongan pertama terhadap kucing kita yang baru saja kena tabrak. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Berak ini adalah membersihkan lukanya. Sebelum kita membersihkan lukanya, kita perlu membersihkan atau menggunting ya guys ya, bulu-bulu di sekitar luka. Nah, fungsinya adalah untuk mempermudah kerja kita membersihkan luka tersebut dan untuk mempercepat kesembuhan juga. Setelah luka dibersihkan dari bulu-bulu yang menempel di sekitar luka tersebut, kemudian tahap selanjutnya adalah membersihkan luka dengan cairan pembersih ya guys ya. Nah, dalam hal ini cairan pembersih yang biasanya digunakan untuk membersihkan luka yang saya kenal ya guys ya, itu adalah H2O2 atau hydrogen peroxide atau hidrogen peroksida. Dan selain itu bisa juga digunakan NaCl atau natrium chloride ya guys ya. Tapi ada yang saya baca ya guys ya, itu konsentrasinya tidak boleh lebih dari 0,9. Jadi harus menggunakan natrium chloride dengan konsentrasi 0,9% ya guys ya. Nah, tapi dalam hal misalnya kalian tidak punya cairan pembersih tersebut dan juga akan tentunya makan waktu untuk membelinya di apotik, kalian dapat menggunakan air ya guys ya. Air ya, ingat air di sini adalah air minum dan jangan menggunakan air keran. Nah, ataupun kalau misalnya tidak ada air seperti air mineral tersebut, kalian bisa menggunakan air biasa tapi yang direbus setelah mengalami proses perebusan ya guys ya. Nah, mengapa tidak boleh menggunakan air keran? Karena dikhawatirkan air keran tersebut masih mengandung bakteri yang tentu saja berbahaya bagi luka yang terbuka. Dari hellosehat.com dikatakan bahwa fungsinya untuk membersihkan luka tersebut adalah untuk menetralisir atau membersihkan luka dari benda-benda asing yang menempel seperti misalnya bakteri, virus, paparan paparan kimia, kemudian juga debu dan benda-benda asing lainnya termasuk kulit mati guys ya. Dan juga membersihkan luka ini dapat membantu untuk mencegah terjadi infeksi pada luka dan juga untuk tentunya saja untuk mempercepat proses penyembuhan. Oh ya, masih menurut hellosehat.com dikatakan bahwa penggunaan air untuk membersihkan luka tersebut ternyata tidak bisa digunakan pada luka dalam katanya guys ya. Karena apalagi luka yang bisa sampai kelihatan tulang atau ototnya ya guys ya, itu tidak dianjurkan menurut hellosehat.com. Dan juga penggunaan alkohol maupun antiseptik itu sebaiknya tidak digunakan pada luka seperti ini guys ya, karena dikhawatirkan akan dapat merusak jaringan yang masih baik atau jaringan yang masih sehat di sekitar luka. Selanjutnya kalian juga bisa menggunakan cairan serbuk luka yang ditaburkan pada luka seperti N-Batik ini guys ya. N-Batik ini menurut Halodoc itu sangat bagus ya guys ya untuk mengobati luka yang disebabkan karena bakteri. Nah, di tempat kami ini biasanya selalu prepare ya guys ya, prepare N-Batik, dan itu sangat berguna apabila ada anjing ataupun kucing yang terluka atau baik itu dikarenakan berkelahi atau lain sebagainya. Nah, itu biasanya
taburi dengan N-Batik setelah dibersihkan itu relatif lebih cepat kesembuhan ya guys ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari itu lukanya akan mengering dan juga menutup. Jadi cairan maksudnya serbuk N-Batik ini sangat-sangat bagus ya guys, sangat-sangat direkomendasikan untuk dibeli dan disimpan di rumah ya guys ya. Harganya pun tidak terlalu mahal, kalau tidak salah itu per sachetnya itu Rp3.000 kalau tidak salah ya guys ya. Dan ini sangat-sangat baik ya guys ya untuk menyembuhkan luka. Nah, oke, selanjutnya setelah luka itu ditaburi dengan bubuk N-Batik, maka tahap berikutnya yang dilakukan pada luka itu adalah membebat atau menutup luka dengan kain perban, ataupun kalau misalnya tidak ada perban. Nah, ini kan kita dalam keadaan emergency ya guys ya, kalian dapat menggunakan kain bersih untuk membebat luka tersebut. Tahap berikutnya setelah luka dibebat tersebut adalah segera bawa hewan peliharaan kalian, kucing kalian ke dokter ya guys ya. Karena spill out dari video ini adalah sebagai pertolongan pertama sifatnya ya guys ya, dan dokter hewan itu adalah orang yang lebih mendalami atau membidangi tentang kesehatan hewan. Bagaimana apabila dari kecelakaan tersebut kalian melihat bahwa kucing kalian itu mengalami patah tulang? Nah, dalam hal patah tulang tersebut yang perlu kalian garis bawah ini adalah batasi ruang gerak kucing kalian. Jangan sampai kucing kalian bisa melakukan gerakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan ya guys ya, yang akan membuat keadaan patah tulang tersebut lebih parah lagi. Dan selanjutnya setelah membatasi ruang gerak kucing kalian adalah gunakan penyangga kaki. Penyangga kaki pada kaki ataupun pada tangan kucing kalian yang mengalami patah ya guys ya. Penyangga kaki dalam keadaan emergensi ini kalian dapat menggunakan koran ataupun majalah yang digulung-gulung ya guys ya, dan kalian selipkan di kaki ataupun di tangan kucing kalian. Kalau tidak ada koran maupun majalah, kalian dapat menggunakan kayu yang selipkan pada kaki ataupun pada tangan kucing kalian. Nah, setelah itu pergunakan kain yang lebar untuk menjaga agar penyangga kaki kucing kalian tersebut tidak bergerak ya guys, dibebatkan dan dibuat sebagai untuk mengikat penyangga kaki tersebut. Selanjutnya adalah pergunakan kain besar. Untuk apa? Nah, kain besar ini digunakan untuk mengangkat badan kucing kalian. Nah, karena apabila diangkat langsung dengan tangan, takutnya kucing kalian akan merasa kesakitan dan takutnya juga patah tulang tersebut akan bertambah parah ya guys ya. Jadi kalian perlu menggunakan kain besar untuk mengangkat tubuh kucing kalian. Dan selanjutnya terakhir tentu saja kalian perlu segera membawa kucing kalian ke dokter hewan untuk dilakukan observasi tentang keadaannya. Demikian guys videoku kali ini tentang apa saja tindakan apa saja bisa kita lakukan terhadap kucing kita yang mengalami keadaan setelah ketabrak ya guys ya. Semoga dapat menjadi informasi buat kalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir, dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing anjing. Oh iya, apabila ada pertanyaan, saran dan sebagainya silahkan di komen ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys bantuannya untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.